bahwa baik akal budinya maupun suara hatinya pun najis adanya. Maka dari itu, start awal untuk supaya kita terus membawa hidup kita menjadi berkenan, indah bagi Tuhan dalam aspek kekudusan hidup, dari cara berpikir kita. Roma pasal 12 jelas ngomong di situ. Kita tahu bahwa kekudusan itu atau kudus itu adalah salah satu sifat mutlak Allah. Allah tidak pernah berubah dalam kekudusannya. Tuhan tidak pernah berubah dalam sikap kudusnya sampai detik hari ini. Karena memang dia kudus adanya. Kalau kudus ini adalah satu sifat Allah yang mutlak. Nah, itu yang tadi saya katakan. Jika kita menyebut diri kita anak-anak Tuhan, kita menyebut mengklaim hidup kita Kristen, maka kudus ini pun harus menjadi hal yang paten dalam hidup kita. Harus menjadi hal yang benar-benar bukan hanya soal stempel cap kita orang Kristen atau anak-anak Tuhan, tapi tidak mencerminkan sikap hidup anak Tuhan, yaitu memancarkan sifat Allah yang murni, salah satunya adalah kudus. Maka kekristenan kita palsu, kekristenan kita tidak murni, kekristenan kita imitasi, kekristenan kita tidak pure di hadapan Tuhan. Sadarilah ini Bapak Ibu. Ternyata untuk menyandang gelar anak-anak Tuhan itu nggak semudah seperti yang kita ucapkan hari-hari ini. Ada begitu banyak orang Kristen dengan mudahnya mengklaim hidupnya anak Tuhan, orang Kristen, tapi tidak mencerminkan sikap atau sifat-sifat ilahi dalam kehidupannya. Titus pasal 1 ayat 15, dan mari kita renungkan ayat ini. Bagi orang suci semuanya, tapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman satu pun apa? Karena baik akal maupun suara hati mereka apa? Ya, saudara renungkan ayat ini. Jika kita menyucikan hidup kita hari demi hari, maka segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, yang ada di sekitar kita pun turut serta disucikan, dikuduskan, dan diberkati oleh Tuhan. Sebaliknya, jika kita tidak membawa hidup kita indah, berkenan, artinya kita hidup tidak kudus, hidup najis, maka bukan hanya segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang juga berdampak, tetapi Alkitab katakan jelas, Alkitab gamblang ngomong bahwa baik akal budinya maupun suara hatinya pun najis adanya. Oh, sorry. Saya hanya mengutip kebenaran firman Tuhan. Tapi jujur firman Tuhan ini memberkati dan menguatkan serta sekaligus menegur dan menemplak saya secara pribadi dalam kapasitas saya sebagai hamba Tuhan. Saya berpikir begini Bapak Ibu ketika saya membaca ayat ini. Walaupun ayat ini sudah sering kali saya baca. Seandainya saya tidak menjaga hidup suci saya di hadapan Tuhan, karena yang tahu sikap hidup suci saya hanya Tuhan, saudara tidak bisa. Saudara hanya bisa menilai saya dari penampilan luar saya. Selebihnya dalam hati, siapa yang tahu? Tapi Tuhan tahu sampai kedalaman hati. Sangat berbahaya, akan berdampak buruk ketika seorang gembala, seorang hamba Tuhan tidak menjaga sikap hidup kudus suci di hadapan Tuhan. Akan berdampak kepada seluruh jemaat Tuhan. Dan ini bahaya. Dan ini mengerikan Bapak Ibu. Dan ini mengerikan. Dan ini mengerikan. Bagi orang suci semua suci, tapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman satupun tidak ada yang suci, karena baik hati, baik akal maupun suara hati mereka najis. Wah, saya ditemplak, saya ditegur habis-habisan sama Tuhan. Dan saya bilang, Tuhan, bawa saya untuk senantiasa hidup suci, kudus, berkenan bagi Tuhan. Sekalipun ini tidak mudah, tapi saya tidak ada pilihan lain, saya akan terus melakukan ini. Karena saya mau dampak dan berkat Tuhan itu tercurah bagi saudara, terimpartasi atas saudara, tersalurkan atas saudara, tertransferkan atas saudara. Kalau di mimbar sini saya sudah tidak kudus, bahaya. Dan mari kita renungkan Bapak Ibu, kekudusan, kesucian hidup, itu yang Tuhan inginkan. Dan tidak ada kata terlambat bagi hari ini untuk kita mau komitmen
hidup berkenan indah bagi Tuhan. Tidak ada yang terlambat. Tuhan selalu berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat, yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Wow, ini luar biasa. Dan Bapak Ibu, responi firman Tuhan hari ini. Bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara.